Harga emas melejit di tengah pandemi setelah sebelumnya mencetak rekor tertinggi. Meski saatnya jual emas, emas sebagai aset lindung nilai ini selalu layak untuk dikoleksi sebagai instrumen investasi. Bagaimana menjadikan investasi emas ini tepat guna untuk Anda? Bergabung bersama kami ada Safir Senduk, perencana keuangan. Mas Safir, selamat malam. Selamat malam Puspa, selamat malam semuanya. Senang bisa ketemu lagi di sini. Kita juga senang banget. Kita sekarang ngobrolin soal emas ya. Kalau kemarin-kemarin soal utang, soal kredit, sekarang investasi emas nih ya. Nah, Mas Safir, harga emas kan lagi mantul nih ya kalau kata netizen. Naik belakangan sampai akhirnya menyentuh angka 1 juta rupiah per gramnya. Yang kemudian jadi pertanyaan semua orang, apakah ini waktunya jual atau justru lebih baik beli emas? Oke, jadi begini, di industri atau di ilmu perencanaan keuangan itu kami tidak pernah diajarkan untuk berinvestasi karena kita meramal harga itu akan naik. Sebagai contoh misalnya gini, oke, saya meramal harga produk ini akan naik 200.000 nanti bulan depan. Karena itu kita beli sekarang yuk, karena ramalan saya nanti pasti harganya akan naik. Itu namanya metode timing ya. Nah, di ilmu perencanaan keuangan kami tidak pernah menyarankan untuk kita berinvestasi dengan metode timing atau meramal berdasarkan ramalan. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan dengan tepat berapa harga satu produk investasi 2 bulan mendatang, 3 bulan mendatang, itu nggak ada. Itu pertama. Yang kedua, meramal emas itu sulit sekali. Kenapa? Karena begini, kalau kita orang awam misalnya, mungkin lebih enak kalau misalnya saham barang konsumsi, asumsinya ekonomi naik atau turun, orang tetap mandi. Kalau mandi mereka pasti pakai sabun dan shampoo, berarti saham barang konsumsi misalnya oke, misalnya. Tetapi pada emas, untuk orang awam gimana meramal harga emas? Sulit sekali gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan oleh orang awam adalah, orang-orang kebanyakan adalah mereka bisa melihat di masa lalu bahwa emas itu seringkali jarang turun drastis, mungkin tapi jarang sekali turun drastis, turun pelan-pelan mungkin. Tapi kalau turun drastis jarang, tetapi seringkali mereka naik drastis setiap kali ada ketidakpastian. Contoh misalnya ada pandemi lah, ada kerusuhan lah, terjadi masalah dengan mata uang negaranya lah, sehingga orang berbondong-bondong membeli hard asset. Nah, emas itu kan lebih murah daripada properti. Jadi sekali lagi silakan beli emas kalau memang asumsinya di masa lalu. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita pernah punya emas di masa lalu dan sekarang masih pegang, jual atau tidak? Ini jawaban saya. Kalau kita lagi nggak butuh-butuh amat, biar aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya adalah beli aja terus, rutin aja beli. Kenapa? Karena saya percaya dalam jangka panjang dia bisa naik lagi. Tetapi kalau kita butuh uangnya, ya sudah dijual saja nggak apa-apa, mumpung harganya sudah lebih tinggi dibanding kita beli. Jadi sekali lagi, kalau nggak butuh-butuh amat, nggak usah dijual, beli aja lagi, nggak ada masalah saya pikir. Yang penting tergantung kebutuhan ya, sadar dengan kebutuhan sendiri ya Mas Safir. Betul. Oke, Mas Safir, tapi meski harganya lagi tinggi nih, untuk ekonomi rumah tangga khususnya, emas dianggap sebagai investasi yang aman dan layak dimiliki nggak sih? Bukan berarti emas tuh nggak pernah turun. Emas pernah turun lah, pasti pernah turun. Tapi sekali lagi pengalaman jarang sekali emas turun drastis. Tapi ini tidak menjamin bahwa besok-besok emas pasti nggak akan turun drastis gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah, emas itu bagus nggak sih untuk investasi rumah tangga? Kalau saya bilang tuh bagus. Kenapa? Karena nomor satu, untuk ngajarin orang tentang emas itu mudah sekali ya. Kenapa? Karena orang sudah kenal dengan namanya perhiasan ya. Tinggal namanya batangan, tinggal diajarkan. Mengajarkan tentang emas lebih mudah daripada ngajarin tentang saham loh. Orang seringkali diajarin tentang saham, mereka takut. Tapi kalau emas orang nggak ada masalah. Kenapa? Karena mungkin emas ada bahannya, ada intrinsiknya. Beda dengan lembaran ada saham wujudnya, atau lembaran uang di mana dia ada nilai nominal, tapi kalau dirobek jadi nggak berarti gitu ya. Jadi nomor satu, dia mudah dipahami, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan pengalaman di masa lalu, emas itu biasanya naik setiap kali ada ketidakpastian. Masalahnya adalah di Indonesia mungkin nggak sih ada ketidakpastian lagi? Pengalaman menunjukkan bahwa setiap tahun di dunia ini pasti ada saja ketidakpastian. Inilah bencana, inilah dan sebagainya. Bukan berarti kita mendoakan, tidak, tapi pasti ada ketidakpastian. Rata-rata setahun mungkin 2 kali 3 kali setahun. Jadi besar kemungkinan setahun itu bisa terjadi emas itu naik 2 atau 3 kali. Oke. Nah, kalau ngajarin soal emas nih sepertinya mudah gitu untuk orang awam. Secara resiko juga lebih rendah dan mudah didapatkannya. Tapi investasi logam mulia nih seperti emas kan sekarang bentuknya banyak Mas Safir. Ada emas batangan, ada juga tabungan emas. Kita nabung setiap bulan untuk nantinya mungkin dapat emas. Ada juga perhiasan. Mana yang paling aman?
Yang jelas adalah saya ingin mengeluarkan perhiasan dari investasi emas yang memang cocok untuk dimiliki. Kenapa? Karena perhiasan itu punya beberapa kelemahan untuk investasi. Jadi yang pertama bahwa yang namanya perhiasan itu ada ongkosnya. Dimana kalau kita beli perhiasan emas pasti ada ongkos yang mesti kita bayar. Tapi pas kita jual lagi ongkosnya nggak dibayarin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perhiasan emas itu ada campurannya. Sementara emas batangan itu dia murni. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah perhiasan emas itu ada trennya. Sekarang mungkin modelnya ngetren 5 tahun mendatang mungkin nggak begitu ngetren lagi. Jadi sekarang pilihannya tinggal dua nih. Kalau nggak emas batangan fisik yang kita bawa pulang, kalau nggak tabungan emas. Nah sebenarnya dua-duanya oke, nggak ada masalah. Bedanya adalah ini dia. Bedanya adalah nomor satu, tidak semua orang nyaman beli emas fisik untuk dibawa pulang ke rumah. Walaupun kenapa? Karena mereka pikir aduh ntar simpen di mana ya emas batangannya, takut hilang seperti itu ya. Mereka bisa pertimbangkan tabungan emas itu yang pertama. Cuma masalahnya adalah tabungan emas juga punya kelebihan dibanding emas fisik, di mana emas fisik kita seringkali harus punya uang minimal 1 gram atau mungkin setengah gram. Tapi kalau tabungan emas seper 100 gram alias 0,01 sudah bisa Anda punya. Contoh misalnya harga emas sekarang katakan menyentuh 1 juta rupiah, ya bagi aja 100, yaitu berapa? 10.000 rupiah Anda sudah bisa punya tabungan emas. Sementara kalau pada emas fisik Anda harus punya uang minimal 1 gram atau setengah gram. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, tapi kalau kita bicara soal tabungan emas nih Mas Safir, sekarang kan ada beberapa yang menawarkan menabung emas secara online. Ada beberapa aplikasi menabung emas secara online, murah lagi, per bulannya atau per harinya cuma 10.000 tadi misalnya Mas Safir bilang. Tapi apa yang perlu diperhatikan untuk orang-orang yang tertarik nih dengan cara murah menabung emas ini? Jadi yang pertama adalah kalau kita menabung emas itu secara online, entah tabungan emas, kalau tabungan emas mungkin bukan online gitu ya, tetapi ada beberapa marketplace bahkan aplikasi di mana kita bisa menabung emas secara online. Jadi pertama harus kita perhatikan adalah platformnya itu sudah dikenal atau tidak. Misalnya saya nggak harus sebut nama misalnya, tapi ada platform-platform yang memang sudah dapat restu dari OJK ya. Nah kalau platform itu belum dapat restu dari OJK, jangan sampai nanti uang Anda dibawa lari terus Anda bingung mau komplain kemana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua selain platformnya sendiri juga fisik juga emasnya itu sendiri. Misalnya apa? Tabungan emas atau emas ya online. Emas online atau tabungan emas juga bisa, itu harus di backup oleh emas beneran, oleh benar-benar emasnya harus ada. Dan OJK harus selalu cek bahwa oke, kalau misalnya nilai emas virtual yang ada di luar adalah sekian miliar rupiah, si OJK harus ngecek emas benerannya ada atau tidak, seperti itu ya. Karena itu pastikan tanyakan kepada platform yang bersangkutan ini emas benerannya ada atau tidak, karena yang tidak boleh adalah kita nabung emas secara virtual di sebuah platform tapi emas batangan benerannya di sana itu tidak ada, itu nggak boleh. Nah itu yang harus diperhatikan saya pikir. Oke, jadi harus riset, benar-benar riset mau menabung apapun termasuk menabung emas, berinvestasi emas, semuanya harus riset ya. Harus punya jaminan terhadap diri sendiri kalau nanti ada apa-apa gitu ya. Mas Safir Senduk, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami loh di CNN Indonesia Connected.